Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alikna bis sholihin. Amma ba'd. Baik, terima kasih buat Kang Ardi dan juga rekan-rekan yang sudah hadir. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka Thalabul Ilmi. Sama-sama belajar yang semoga dengan hal tersebut Allah mudahkan semua urusan kita, memberikan keberkahan dan juga memudahkan kita semua menuju surganya. Dan sebagaimana biasanya kita lanjutkan kajian kita terhadap eh, kitab atau ringkasan Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Dan Iya. terakhir itu kita sudah membahas sampai di hadis 143. Saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, eh, harusnya sudah nampak ya. Ya, Ustaz, Ustaz. Baik, ini hadis yang ke 153 kemarin sudah kita bacakan ya. Dan mungkin poin-poin penjelasannya yang belum selesai. Karena memang kemarin itu ada sedikit, biasalah kalau online itu kendala teknis, jaringan ya, masalah slow connection dan semisalnya yang ya semoga pada pagi hari ini tidak terjadi. Dan intinya adalah hadisnya bicara tentang masalah ada tiga orang yang datang kepada istri-istri Nabi SAW menanyakan tentang bagaimana ibadah Nabi SAW di rumahnya. Karena memang ini sifatnya rahasia bukan untuk publik, maka memang mereka mendatangi rumah Nabi SAW. Karena kalau ibadah Nabi yang di depan publik, mereka bisa tahu dari sahabat yang lain atau bisa mereka saksikan secara sendiri. Baik, di antara faedahnya kemarin, ini saya agak, kalau kemarin saya screenshot, saya coba pindah ke tulisannya biar lebih enak dibaca. Nanti materinya juga tolong ingatkan ke saya, bisa saya bagikan juga ya buat teman-teman sekalian. Mungkin yang sekalian mau sekalian belajar bahasa Arab. Dan saya ingin ngasih disclaimer terlebih dahulu bahwasanya kita ngambil fawaidnya ini dari kitab Bajatun Nadirin, Syarah Riyadhus Shalihin. Dan mungkin ada tidak, kalau teman-teman bandingkan dengan catatan yang asli, mungkin tidak semua poin saya cantumkan, ada beberapa poin yang saya kira baiknya di take out saja. Eh, tapi secara umum kita ambil dari kitab itu dan bahkan juga ada beberapa poin yang saya kira perlu penjelasan, saya tambahkan di sini ya. Saya kasih dalam kurung itu penjelasan dari saya. Baik, kemarin sudah kita bahas bahwasanya di antara faidah dari hadis ini adalah yang pertama kita dianjurkan untuk mengikuti kondisi dari para ulama karena dengan hal tersebut itu memberikan kita motivasi. Di sini diambil dari ketika tiga orang tersebut datang kepada rumah-rumah Nabi, datang kepada rumah istri-istri Nabi untuk mengetahui bagaimana ibadah Nabi. Ini tentu kaitannya juga dalam rangka lebih memotivasi mereka. Nah, begitu pula kita ketika kita belajar hadis, itu juga dalam rangka memotivasi kita. Begitu pula ketika kita belajar tentang masalah eh, tarojim atau biografi dari para ulama, ya. Itu juga memotivasi kita di mana itu merupakan tradisinya para ulama. Sebagian ulama bahkan khatam berkali-kali kitab yang sangat tebal seperti Syiar Alamin Nubala karya Imam Az-Zahabi karena mereka dalam rangka untuk memotivasi diri. Jadi seperti yang saya pernah dengar dari sebagian ulama Syekh Masyhur ya. Kalau tidak salah saya dengarnya langsung beberapa, udah lama banget. Beliau mengatakan bahwasanya kalau beliau lagi kurang semangat, lagi agak lemah gitu, beliau langsung membaca Syiar Alamin Nubala. Kalau buat kita itu terlalu berat ya, karena 37 jilid. Kita mungkin bisa ambil kitab-kitab yang lebih ringkas. Seperti misalnya buku Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf ya. Di mana posisi kita dibandingkan dengan para salaf. Itu cukup tipis. Dan juga buku-buku yang semisalnya. Buku-buku misalnya apa namanya Abu Huda tentang masalah Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai waktu menurut para ulama.
kemudian juga tentang bagaimana ulama itu bersabar atas kemiskinan, itu buku-buku yang bisa kita manfaatkan. Kemudian kata beliau di antara faedah dari hadis ini adalah man azima ala amalin solihin wahtaja ila idhari wahtaja ila idharihi wa amina riya'a lam yakun dzalika mamnu'an. Siapa yang memang perlu untuk siapa yang bertekad untuk melaksanakan amal soleh dan dia butuh untuk menampakkannya dan dia tidak bermaksudkan untuk ria, aman dari ria dalam melakukan hal tersebut, maka itu tidak mengapa. Ini diambil dari ketika tiga orang tadi mendengar bagaimana ibadah Nabi, kemudian mereka menampakkan tekad mereka. Yang pertama ingin bisa puasa setiap hari terus-menerus. Yang kedua pengen sholat malam secara semalam penuh terus-menerus. Kemudian yang ketiga tidak ingin menikah. Artinya mereka menampakkan suatu amal yang mereka anggap itu sebagai amal soleh. Dan tentunya mereka tidak bermaksud untuk ria ya dalam hal ini. Itu tidak mengapa. Dan saya ingin menambahkan satu faedah juga terkait hal ini. Ada satu faedah menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kaitannya dengan menampakkan amal yang kaitannya dengan masalah sedekah. Ya. Beliau membedakan antara orang yang sedekahnya tuh ria atau ingin dipuji dengan orang yang sedekahnya itu ditampakkan karena menghindari dianggap sebagai orang yang pelit, orang yang bakhil. Kata beliau, kalau orang itu menampakkan sedekah supaya tidak dianggap sebagai orang yang bakhil, ini tidak mengapa. Ya, ini satu faedah yang menarik. Jadi dibedakan antara orang itu ingin dipuji, dia riya, dengan dia sekedar ingin menolak celaan. Ya, jadi kalau sekedar ingin menolak untuk celaan supaya dia tidak dicela oleh manusia. Karena kalau ada orang yang mungkin tidak pernah terlihat sedekah gitu ya, bahkan dicurigai dia itu bakhil, eh, maka tidak mengapa kalau dia ingin menolak tuduhan tersebut. Ini karena memang tadi hak orang untuk tidak menempatkan dirinya dalam posisi celaan. Itu yang pertama, ya. Tidak bagus juga seorang itu menjadikan dirinya tercela. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia membuat orang lain mencela dirinya, ini membuka pintu dosa, ya, membuka pintu dosa bagi orang lain. Ada sebuah kisah juga dari sebagian salaf, saya agak lupa namanya, yang mana salaf ini eh, dua-duanya memiliki cacat dalam fisiknya. Kita tahu banyak ulama salaf itu yang memiliki keterbatasan dalam fisiknya. Kalau nggak salah yang satu itu salah satunya namanya Al-A'raj. Ya, itu seorang perawi hadis yang dia sikoh, yang dia terpercaya, tapi dia pincang. Kemudian yang satu lagi saya agak lupa siapa namanya yang tapi intinya dia itu eh, mengenai punya masalah dalam penglihatannya. Kalau nggak salah dia picek buta sebelah. Nah, satu ketika eh, mereka hendak melewati satu jalan. Kemudian kata sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, ini kalau kita lewat, nanti orang akan berkata, ada orang pincang menuntun orang picek atau sebaliknya. Dan insya Allah kita akan dapat pahala dari hal tersebut. Karena diomongin orang, dijelek-jelekin orang. Kata sebagian yang lain, subhanallah gitu ya. Ini satu hal yang tidak tidak bagus gitu. Bukankah lebih baik kita selamat dan mereka selamat? Kita selamat dalam arti kita tidak perlu dicela dan mereka juga selamat dari dosa dengan tidak mencela kita. Akhirnya mereka berjalan sendiri-sendiri supaya tidak dicela demikian. Intinya kita kembali ke tadi ya, ke ini juga bisa jadi menjadi salah satu pandangan yang jadi pertimbangan pendapat yang dipilih oleh semisal Ibnu Taimiyah bahwa tadi faedah terkait dengan masalah ketika seorang itu beramal baik dalam rangka untuk menolak celaan bagi dirinya, bukan cari pujian ya. Kalau cari pujian itu dia menginginkan sesuatu yang lebih. Kalau menolak celaan itu ya hanya sekedar tidak dicela saja. Jadi orang lain selamat, dia juga selamat. Maka yang kedua ini tidak mengapa. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian kata beliau faedah selanjutnya adalah iktisodun fi sunnatin khairun eh, min ijtihadin fi bid'atin. Ya, sederhana atau bersikap moderat dalam sunnah
itu lebih baik dibandingkan dengan bersungguh-sungguh dalam hal bid'ah. Ya, ini poin yang beliau sampaikan. Dan ini sebenarnya adalah ucapan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Jadi ini adalah ucapan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya sederhana atau moderat dalam sunnah itu lebih baik dibandingkan dengan sungguh-sungguh di dalam bid'ah. Makanya dalam hadis yang kita bahas itu kemarin, Nabi kemudian menganjurkan mereka untuk berpuasa dan juga berbuka, artinya tidak berpuasa tiap hari terus-menerus. Kemudian juga menganjurkan untuk sholat malam dan juga tidur, artinya tidak sholat malam secara seluruh malam ya, eh, ada sholatnya tapi juga ada tidurnya, dan juga untuk menikah dengan wanita. Ya, ini adalah semuanya adalah sunnah dan ini adalah sebuah sikap yang pertengahan. Itu lebih baik dibandingkan orang yang tadi puasa terus-menerus, sungguh-sungguh puasa, karena itu menyelisihi dari sunnah Nabi SAW. Dan senada dengan ucapan itu adalah ucapan dari Al Hasan Al Basri, eh, di mana kata beliau, amalun qalilun fi sunnati khairun min amalin kathirin fil bid'ati. Amal yang sedikit dan itu menepati sunnah itu lebih baik dibandingkan dengan amal banyak tapi jatuh ke dalam bid'ah. Ya, di sini ada sebenarnya cukup banyak kutipan dari salaf ya kalau kita bicara tentang bab ini. Dan salah satunya yang saya ingat itu adalah ucapan dari Said Ibnu Musayyib ya. Said Ibnu Musayyib di mana beliau itu satu ketika melihat orang yang melakukan banyak sholat setelah fajar ya. Di mana sunnahnya adalah sholat 2 rakaat yang ringan. Tapi dia ini enggak, dia sholat banyak rakaat setelah fajar. Kemudian itu ditegur sama Said Ibnu Musayyib. Kata beliau itu nggak jangan begitulah intinya kurang begitu. Kemudian yang ditegur ini protes ya, menyanggah balik. Kata orang yang sholat tadi, wahai Abu Muhammad atau kunyah dari Ibnu Musayyib, apakah Allah akan mengazabku karena aku melaksanakan sholat? Apa iya Allah itu akan marah akan mengazab saya, marah kepada saya karena justru karena saya melakukan sholat? Kata Ibnu Musayyib, tidak, ya. Tetapi Allah akan bisa jadi akan mengazabmu karena menyelisih sunnah Nabi. Ya. Jadi perkaranya bukan masalah memperbanyak ibadahnya, bukan ibadahnya problemnya, ya. Bukan niat yang baik, tapi problemnya adalah ketika engkau menyelisihi sunnah dari Nabi. Dan ini sebuah jawaban yang sangat luar biasa, ya. Dan ini kata para ulama membantah semua bid'ah ya. Karena tadi satu orang tadi berniat baik, tapi dia menyelisih sunnah. Dan yang jadi problemnya adalah penyelisihan terhadap sunnah, bukan dari sisi ibadahnya itu sendiri. Eh, apa namanya? Cuma mungkin terkait dengan masalah bid'ah ini, saya ingin menjelaskan ya sedikit ya. Karena kalau bid'ah ini kalau kita bahas, memang bisa jadi cukup panjang dan cukup pelik ya. Yang pertama yang dimaksud dengan bid'ah itu apa? Ya, kalau menurut Imam Asy-Syatibi yang dimaksud dengan bid'ah itu intinya adalah sebuah thariqatun mukhtara'ah, sebuah cara yang baru yang diada-adakan, yang mana cara tersebut menyaingi syariat. Satu, dia menyaingi syariat. Yang kedua, orang yang melaksanakan tersebut bermaksud untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah. Ya. Jadi dia bermaksud untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Nah, terkait dengan masalah bid'ah ini juga penting untuk kita pahami bahwasanya pembahasan tentang masalah bid'ah ini seperti halnya pembahasan masalah hukum-hukum lainnya. Jadi kadang ada sebagian orang yang sangat sensi mendengar kata bid'ah, begitu ya. Itu yang pertama. Ada juga yang terlalu mudah juga membid'ahkan. Jadi ini juga tidak bagus ya. Berlebih-lebihan dalam hal ini juga tidak bagus. Lagi-lagi sebagaimana lagi-lagi sebagaimana diktum khairul umuri ausatiha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Makanya berlebih-lebihan atau bermudah-mudah dalam menilai bid'ah itu juga bahaya. Tapi juga antipati terhadap kata bid'ah itu juga suatu hal yang ya bahaya juga gitu ya. Dan memang pada kenyataannya
eh, saya sering menyampaikan kepada banyak teman ya. Pada intinya adalah pembahasan tentang masalah bid'ah itu seperti halnya pembahasan tentang masalah-masalah lain. Yang mana masalah-masalah tersebut itu memungkinkan perbedaan sudut pandang. Ya. Kita banyak berbeda dalam masalah fikih. Ya. Ada 4 mazhab dalam masalah fikih, yang mana mereka itu punya argumentasi masing-masing. Begitu pula dalam masalah bid'ah atau tidak, itu juga bisa jadi kaitannya dengan fikih juga, ya. Seperti masalah kunut subuh itu bid'ah atau bukan, itu ulama beda pendapat. Dan ada pembahasan bid'ah itu kaitannya dengan masalah akidah, ada kaitannya dengan masalah fikih. Dan saya ingin sampaikan bahwasanya perbedaan-perbedaan ini kalau kita simplify ya, kalau kita simplifikasi, itu sebenarnya mungkin bisa kita klasifikasikan ke dalam 2 pendapat saja. Yang pertama adalah pendapat yang cenderung ketat sama pendapat yang cenderung longgar. Ini berlaku dalam semua perkara, ya. Ada pendapat yang ketat, ada pendapat yang longgar. Dan yang namanya pendapat ulama itu bisa jadi dia ketat pada sebagian perkara, longgar dalam sebagian yang lain. Karena itu sebagai faidah, para ulama melarang tentang tatabbu rukhas, mencari-cari celah, mencari-cari ketergelinciran ulama yang sifatnya meringankan. Eh, ada orang ya di zaman Imam Ahmad yang dia itu menyusun buku pendapat-pendapat yang janggal tapi yang ringan dari setiap para ulama ya. Jadi para ulama ini membolehkan ini. Dalam masalah ini ulama fulan boleh. Dalam masalah ini semua ulama fulan boleh. Jadi dia kumpulkan yang boleh-boleh saja. Ketika buku tersebut itu sampai ke Imam Ahmad kemudian memerintahkan untuk membakarnya. Kenapa demikian? Karena ini kata Imam Ahmad ini adalah perilaku zindik, perilaku orang yang menjadi musuh agama. Kenapa? Karena tadi namanya ulama itu ketika dia ketat di satu perkara, bisa jadi dia longgar dalam perkara yang lain. Contohnya misalnya dalam masalah nikah. Mazhab Hanafi itu longgar dalam masalah saksi, ya, dalam masalah saksi pernikahan. Boleh nikah tanpa saksi. Tetapi mereka ketat dalam syarat nikah yang lain, dalam masalah rukun nikah yang lain. Sebaliknya misalnya madhab Maliki itu longgar dalam masalah mahar, tapi dia ketat dalam masalah lain. Nah, kalau ada orang yang kemudian cari mudahnya, dia akan gabungkan, ya. Madhab Maliki boleh nikah tanpa saksi, boleh nikah tanpa wali. Sorry, masalah wali ya kalau nggak salah ya. Saya agak lupa. Tapi intinya dia ketat dalam dalam sebagian rukun pernikahannya. Nah, kalau orang akan gabungkan, dia akan bilang, oh, nikah itu boleh tanpa wali, boleh tanpa mahar, gitu kan ya. Dia gabungkan antara kemudahan-kemudahan ini. Padahal yang membolehkan nikah tanpa wali ketat dalam masalah mahar. Yang membolehkan nikah tanpa mahar ketat dalam masalah wali. Begitu pula contoh yang lain adalah sebagian ulama itu seperti mazhab Hanafi juga itu membolehkan minum nabit. Nabit itu adalah perasan anggur tapi dia sudah memiliki kadar alkohol yang tinggi. Ini menyelisih mazhab dari jumhur. Kalau jumhur nabis itu juga termasuk nabis yang begini ya, karena nabis itu ada juga yang dimaksud dengan nabis adalah infus water. Kalau yang seperti itu nggak ada masalah. Nabis dalam makna infus water itu nggak masalah. Jadi cuma apa namanya kurma dimasukkan ke dalam air, kemudian direndam, kemudian diminum airnya itu nggak masalah. Tapi yang nabis yang sampai prosesnya itu mirip dengan khomer, eh, kalau khomer itu kan dibuat umumnya dari anggur. Nah, di Kufa itu mereka buat prosesnya mirip dengan Homer tapi dari kurma, ya. Nah, itu mereka bolehkan. Dan ini pendapat yang lemah sebenarnya ya. Tapi intinya sebagian mazhab itu membolehkan. Tapi mereka boleh dalam bab itu tapi mereka ketat dalam bab-bab yang lain. Nah, ini intinya adalah kalau semua hal yang dibolehkan itu kemudian diambil, maka menjadi rusak agama ini karena semua jadi boleh, semua jadi permisif. Nah, itu di satu sisi demikian, tapi intinya adalah
kalau kita gali dari kembali ke masalah tadi ya, perbedaan pendapat para ulama itu sendiri itu tidak lepas dari dua hal. Ada pandangan yang cenderung ketat dalam suatu masalah, ada pandangan yang longgar dalam suatu masalah. Ini berlaku boleh dikatakan untuk semua bab. Dalam masalah apa namanya muamalah misalnya, ada yang ketat dalam suatu masalah eh, dan juga ada pendapat yang longgar dalam masalah ibadah misalnya. Misalnya apakah persentuhan dengan non mahram itu membatalkan wudhu yang beda jenis ya? Itu kan ada pandangan yang ketat mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Intinya adalah dalam semua masalah itu pasti kaitannya dengan yang ketat dengan yang longgar. Begitu pula misal asma wa sifat ya. Pembahasan tentang masalah akidah. Ada pendapat yang ketat dalam masalah takwil itu tidak boleh, ada yang pendapat yang longgar ya. Intinya adalah kalau kita saripati ini terlepas dari boleh apa tidaknya ya atau kuat lemahnya satu pendapat, tapi dalam hal perbedaan itu ada kecenderungan yang ketat, ada kecenderungan yang longgar. Begitu pula dalam pembahasan tentang masalah bid'ah. Masalah bid'ah itu secara umum ya, mazhab yang boleh dikatakan longgar dalam masalah bid'ah itu adalah mazhab Syafi'i. Dan di Indonesia ini umumnya para kiai itu adalah mazhabnya Syafi'i. Sedangkan mazhab yang ketat dalam masalah bid'ah itu diantaranya adalah mazhab Maliki. Ya, banyak kutipan-kutipan dalam mazhab Maliki itu yang ketat dalam masalah bid'ah. Makanya masalah bid'ah itu juga bisa jadi ada perbedaan pendapat dengan para ulama dalam menentukan ini bid'ah atau tidak bid'ah ya. Eh, nah, sebelum ketika kita membahas bid'ah atau tidak bid'ah, kita penting untuk memahami bahwasanya ibadah itu terbagi menjadi dua. Ini saya jelaskan dari perspektif saya ya. Jadi kalau teman-teman pengen saya ngasih gambaran petanya seperti tadi, bahwasanya memang ada perbedaan pendapat. Ini berkaitan dengan cara mindset mereka dalam memahami bid'ah itu sendiri, khususnya bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan yang disebut dengan bid'ah idhofiyah. Ya, jadi kalau Imam Syatibi itu membagi bid'ah menjadi dua. Ada yang disebut dengan bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah ini bid'ah yang memang sama sekali tidak memiliki sandaran dalam agama. Dan ini relatif bisa dikatakan ulama sepakat. Ya. Dan yang kedua adalah bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu adalah bid'ah yang di satu sisi dia memiliki hal yang bisa dijadikan dalil dari agama. Nah, masalah bid'ah idhofiyah ini yang kemudian seringkali terjadi perbedaan. Sebagian ulama mengatakan ini bid'ah, sebagian mengatakan ini bukan bid'ah. Khususnya tadi ya sudah saya sampaikan di antara mazhab yang cukup longgar dalam masalah bid'ah itu adalah mazhab Syafi'i. Mereka cenderung hal-hal yang mungkin dibid'ahkan dalam mazhab lain menurut mereka itu bukan satu hal yang bid'ah. Tapi saya ingin jelaskan kemudian dari perspektif saya ya. Eh, Sebelum kita bicara masalah bid'ah, kita perlu eh, karena menurut saya ini cukup moderat. Kita penting untuk memahami bahwasanya yang namanya ibadah itu dua, eh, terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang sifatnya ibadah muqayyadah, ibadah yang kaitannya dengan waktu yang spesifik dan juga tempat yang spesifik atau tata cara yang spesifik. Dan ada ibadah yang sifatnya ibadah mutlakoh, ibadah yang bebas ya. Contoh ibadah muqayyadah itu apa? Contohnya misalnya haji. Haji itu tata caranya spesifik, lokasinya juga spesifik di Mekah sana, dan waktunya juga spesifik. Ya. Contoh ibadah muqayyadah yang lainnya adalah umroh. Umroh ini spesifik dari segi tempatnya, ya, dan juga tata caranya, meskipun waktunya itu lebih bebas. Ya. Kalau contoh ibadah mutlakoh ya sholat ya. Sholat itu kan sudah jelas mulai dari takbiratul ihram, kemudian juga baca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal sampai kemudian salam ya. Meskipun sholat sendiri ada juga sholat yang sifatnya boleh dilakukan ya secara bebas ya. Apa namanya atau disebut dengan sholat sunnah mutlakoh. Selama tidak dilakukan di waktu yang terlarang, maka boleh sholat pada waktu-waktu tersebut. Tapi dari segi tata caranya dia adalah ibadah muqayyadah. Nah, contoh ibadah mutlakoh yang paling gampang itu adalah zikir ya, berzikir hal-hal yang baik. Begitu pula baca Quran. Ini ibadah mutlakoh. Bisa dilakukan kapan saja dan bebas saja ya. Nah, kaidahnya adalah
Kalau ibadah itu sifatnya muqayyadah, kemudian kita rubah menjadi mutlakoh, maka kita jatuh ke dalam bid'ah. Contohnya misalnya tadi, umroh tadi ya. Umroh itu dilakukan di Mekah sana. Kalau ada orang bilang boleh melakukan umroh di selain Mekah, maka dia jatuh ke dalam bid'ah. Atau misalnya ada mengatakan haji boleh di luar musim-musim haji. Misalnya ada eh, pandangan nyeleneh gitu ya. Ini karena kalau dilakukan di musim haji kan padat tuh. Cuma dilakukan di bulan Dzulhijjah gitu ya, manasik haji. Mulai dari apa namanya? hari hari ke-8 hari Tarwiyah, kemudian sampai hari Arafah dan seterusnya. Itu pasti padat karena semuanya jadi satu di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Kemudian mungkin ada satu ide nyeleneh, ya udah kita laksanakan aja haji di luar dari waktu haji. Maka dia pasti jatuh ke dalam bid'ah. Kenapa? Karena haji itu merupakan ibadah yang muqayyadah, sudah terikat waktunya dan juga tempatnya. Ketika dia mengubah satu yang muqayyadah menjadi mutlaqah, dibebaskan dari waktunya, ini jatuh ke dalam bid'ah. Begitu pula misalnya tata cara sholat misalnya. Udah jelas itu muqayyadahnya kan mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kemudian dia ngerubah, dia rubah tata caranya. Jadi eh, apa istilahnya? Misalnya dia habis iktidal dia ruku begitu ya. Eh, atau habis sujud dia bukannya berdiri dia ruku. Ini mengubah suatu hal yang jelas-jelas muqayyadah dirubah tata caranya ya. Takyidnya sudah jelas ya. Ikatan-ikatannya atau ketentuannya sudah dijelaskan dalam syariat, tapi dia rubah. Maka yang seperti ini otomatis jatuh ke dalam bid'ah. Nah, begitu pula ketika kita mengubah yang mutlakoh menjadi muqayyadah, itu juga bid'ah juga. Syariat tidak menentukan misalnya baca Quran itu bisa kapan saja. Terus ada orang yang enggak, saya mau baca Qurannya itu menurut saya lebih afdol misalnya jam 6 pagi. Nah, ketika dia menentukan ini lebih afdol tanpa ada dalil dari syariat, maka dia telah jatuh ke dalam bid'ah. Karena yang berhak untuk menentukan kapan satu ibadah itu afdol dilakukan itu ikatannya ada di syariat. Ketika seorang membuat syariat sendiri tanpa membawakan dalil syar'i, maka dia telah berbuat bid'ah. Ini satu apa namanya pemahaman yang penting ya. Tapi bahwasanya mindset ibadah itu ada yang mutlaqo dan muqayyada itu secara umum disepakati oleh para ulama. Ya. Nah, terkait dengan masalah pengkhususan, ini juga penting untuk dipahami bahwasanya pengkhususan itu kaitannya dengan motif seseorang. Ya, ada yang misalnya gini, ada orang yang dia baca Qur'annya itu misalnya setiap jam setengah 7 pagi misalnya, rutin dia baca Quran. Apakah dia berarti jatuh ke dalam bid'ah karena dia mengkhususkan waktu tersebut? Jawabannya ya kita lihat dulu. Kenapa dia baca Qur'annya di jam setengah 7 pagi? Kalau dia bilang, karena saya yakin ini adalah waktu yang afdol untuk baca Quran, maka dia jatuh ke dalam bid'ah karena dia mensyariatkan apa yang tidak disyariatkan. Dia menentukan afdoliyah tanpa dalil gitu ya. Tapi kalau misalnya dia jawab, enggak, ini memang karena saya waktu sempatnya ya jam segini. Jadi dia tidak menganggap itu sebagai suatu waktu yang lebih afdol. Cuma ya memang karena momentumnya, dia bisanya di waktu tersebut. Maka yang seperti ini tidak bid'ah. Karena ya hanya dia merasa waktu jam setengah 7 dan juga jam 8 atau waktu lainnya itu sama saja bagi dia. Cuma dia memang sempatnya di waktu tersebut. Atau misalnya saya merasa jam segini ini saya masih fresh gitu ya, masih semangat. Nah, yang seperti ini tidak masalah. eh Apa namanya? Begitu pula misalnya ya, kita tahu bahwasanya sebagian teman-teman itu rutin melakukan kajian di hari libur, hari Sabtu misalnya, atau seperti kita nih, kajian di hari Jumat. Apakah yang seperti ini bisa jatuh ke dalam bid'ah? Bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Kalau kita sekedar menentukan hari ini sebagai sebuah kesepakatan bersama saja, ya nggak masalah gitu ya.
Tapi kalau kita meyakini kenapa kajian di hari Jumat? Karena kajian jam 8 pagi di hari Jumat itu lebih afdol dibandingkan waktu yang lain. Nah, kalau kita bilang ini lebih afdol, maka kita harus bawakan dalil, apa dalilnya bahwa ini lebih afdol? Kalau kita meyakini suatu hal lebih afdol padahal tidak ada dalilnya, maka itu merupakan bentuk persyariatan yang jatuh ke dalam bid'ah. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi bisa jadi yang semisal ini nih bid'ah atau tidak ya tergantung. Begitu juga misalnya orang yang melakukan kajian setiap hari Ahad atau setiap hari Sabtu misalnya. Ya, kalau dia meyakini ngaji hari Sabtu itu lebih afdol, maka dia jatuh ke dalam bid'ah. Kalau enggak ya nggak ada masalah dengan itu ya. Misalnya ya sekedar memanfaatkan waktu waktu libur. Ya kurang lebih demikian ya terkait dengan masalah bid'ah dan tidak bid'ah. Ini ada satu hal juga yang cukup polemik dalam bid'ah itu adalah masalah tajribatus sholihin ya. Sebagian orang-orang soleh itu merasa nyaman dengan satu metode tertentu. Seperti Ibnu Taimiyah misalnya, dia punya zikir Ya Hayyu Ya Qayyum paling kurang 40 kali di waktu pagi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabilus Thayyib. Nah ini seperti apa menyikapi hal ini? Yaitu tajribatus sholihin dalam pandangan saya, selama itu bukan dalam konteks pensyariatan, maka tidak masalah dengan itu. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kemudian kita lanjut terkait pembacaan faidah. Kemudian faidah yang eh, berikutnya adalah kata beliau, hirsu ashabin Nabi SAW ala izdiyad minal ibadat wa ta'at. Semangatnya para sahabat Nabi SAW untuk menambah ibadah dan ketaatan. Ya. Ini diambil dari bahwasanya tiga orang tadi sampai bersemangat datang ke rumah istri Nabi untuk menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Untuk mereka bisa menambah ibadah mereka. Kemudian yang berikutnya kata beliau adalah istihbabun nikah wa targhibu fihi. Dianjurkan untuk menikah, dianjurkan untuk menikah ya. Eh, Sebagaimana hadis Nabi yang tadi ya, Nabi menganjurkan mereka untuk melarang mereka untuk tabatul, tidak menikah dan menganjurkan mereka untuk menikah. Nah, di sini para ulama memang beda pendapat terkait dengan aslun nikah itu apakah hukum asal menikah itu apakah poligini atau monogini ya. Ini beda pendapat dengan para ulama ya. Kalau buat ibu-ibu biasanya akan memegang pendapat hukum asal nikah itu adalah monogini ya. Tapi pada kenyataannya ulama beda pendapat. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya hukum asal menikah itu adalah poligini ya. Mereka berdalil dengan diantaranya firman Allah Ta'ala fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nikahilah yang baik dari para wanita itu dua, tiga, atau empat. Tapi kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu dan kamu memiliki eh, berhubungan dengan budak-budak yang kamu miliki. Nah, ini sebagian pendapat mengatakan tadi ya, hukum asal nikah itu adalah poligini, tapi sebagian lain diantaranya adalah mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali juga yang mutamat di mazhab Hambali itu adalah hukum asal nikah itu adalah monogini, ya, monogini. Eh, Apa namanya? Makanya ketika ada statement poligini itu sunnah, nah ini sebenarnya perlu dirinci. Sunnah menurut siapa gitu ya. Ya memang betul sunnah menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum asal nikah itu adalah poligini. Tapi menurut yang mengatakan bahwasanya hukum asal nikah itu adalah monogini, maka ya poligini itu bukan sunnah. Para ulama tidak tidak setahu saya tidak berbeda pendapat tentang kebolehannya. Kalau boleh ya boleh saja gitu ya. Tapi apakah sunnah atau tidak ya tergantung pendapat mana yang dipegang ya. Pendapat yang diantara dipegang diantaranya juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga apa namanya mazhab Syafi'i ya itu mengatakan bahwasanya yang lebih utama adalah monogini. Kenapa? Karena poligini ini berbahaya. Kalau seorang itu tidak adil dalam poligininya, maka di akhiratnya dia berbahaya, begitu ya.
Dalam hadis disebutkan bahwasanya salah satu ancamannya adalah tubuh orang yang melakukan poligini tapi tidak adil, maka tubuhnya akan miring. Dia berat sebelah, gitu ya. Nah, jadi mazhab yang mengatakan hukum asalnya monogini adalah dalam rangka tadi, apa namanya, monogini itu lebih selamat, begitu. Kecuali bagi orang-orang yang memang punya kebutuhan khusus, ya. Misalnya dia syahwatnya tidak cukup tersalurkan hanya dengan satu istri, misalnya. Nah, itu adalah special case ya. Tapi hukum asalnya adalah yang sunnah itu adalah monogini menurut sebagian madhab. Jadi sekali lagi eh, slogan yang banyak beredar bahwa poligini itu sunnah itu satu hal yang memang ya tadi tergantung ya, patut dipertanyakan. Ini menurut sebagian madhab, tidak menurut pendapat dari seluruh ulama. Baik, kemudian kata beliau, hormatu siamid dahri, ya. Haramnya melakukan puasa secara terus-menerus. Yang dimaksud dengan puasa secara terus-menerus ini maksudnya adalah puasa setiap hari, bukan puasa tidak berbuka ya. Kalau puasa tidak berbuka orang nggak lama langsung meninggal gitu kan ya. Yang dimaksud adalah berpuasa setiap hari. Jadi hari ini dia puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, besok dia puasa lagi, begitu terus setiap hari. Nah, di sini kata beliau, pendapat yang dipilih oleh penulis Bahjatun Nadhirin, Hormatus Syamid Dahri. Beliau berpendapat ini adalah merupakan perkara yang haram, ya. Mengambil dari zohir hadis yang sebelumnya kita bacakan. Tapi setelah diteliti, ini saya memberikan sedikit catatan. Pendapat ini adalah pendapat dari Ibnu Hazm, ya. Hanya segelintir ulama yang berpendapat demikian. Adapun pendapat ulama yang lain dari mazhab Hanafi, kemudian pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudama dan juga Ibnu Taimiyah tidak sampai pada derajat haram, melainkan merupakan suatu hal yang makruh, ya, merupakan suatu hal yang makruh untuk dilakukan, tapi tidak sampai pada derajat haram. Nah, kaitannya dengan bid'ah saya kelewatan ya. Kaitannya dengan bid'ah tadi, eh, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika suatu itu disebut dengan bid'ah, eh, apa namanya, itu ketika suatu itu dihukum bid'ah, itu lantas hukumnya kemana gitu kan ya. Sebagian ulama mengatakan hukum dari bid'ah itu adalah haram. Ya. Hukum dari bid'ah itu adalah haram. Makanya tadi saya bilang sebenarnya perbedaan pendapat tentang bid'ah ini kita nyikapinya biasa-biasa saja. Biasa-biasa dalam artian sebagaimana halnya sebagian ulama itu beda pendapat tentang masalah halal haram, maka mereka juga beda pendapat tentang masalah bid'ah. Sebagian orang yang sensitif terhadap bid'ah itu merasa ketika dihukumi suatu itu bid'ah seolah-olah dia dihukumi sebagai ahli neraka. Padahal bukan begitu maksudnya. Ya tadi bid'ah itu ya seperti haram. Sebagaimana halnya kan ketika suatu itu dihukumi haram, larinya adalah haram itu kan asosiasinya ke neraka. Karena nggak ada suatu yang haram itu tempatnya di surga kan begitu ya. Tapi bukan berarti lantas kita menafikan adanya perbedaan pendapat dalam masalah halal haram. Ya. Kalau apa namanya, sebagian ulama mengatakan haram, kemudian Anda meyakini itu tidak haram, ya sudah gitu kan ya. Itu tanggung jawab Anda pribadi kan begitu. Sama seperti misalnya apa ya, rokok misalnya. Banyak ulama menghukumi itu haram. Tapi ada juga ulama lain mengatakan, oh ini tidak sampai pada derajat haram. Ya kalau Anda memang meyakini itu tidak haram, ya itu tanggung jawab Anda. Tapi ya bukan berarti lantas oh, Anda yang mengatakan haram berarti menyatakan saya ini ahli neraka. Ya nggak begitu juga gitu. Itu suatu hal yang konsekuensi logis. Yang namanya haram itu ya memang konsekuensinya dia akan berpendapat eh, perbuatan tersebut menjerumus ke neraka kan begitu. Sama seperti halnya juga dengan bid'ah. Nah tadi bid'ah itu ada yang mengatakan dia seperti haram, ada juga yang mengatakan ketika suatu itu disebut bid'ah itu belum tentu haram, ya. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah itu bisa jadi ada bid'ah yang jatuhnya ke makruh. Tidak semua bid'ah itu jatuhnya ke haram. Ini secara umum ya nanti akan kita bahas tentang terkait dengan masalah bid'ah hasanah. Kalau nggak salah ada di poin yang di belakang. Kita lanjut dulu tadi ya. Jadi
masalah puasa terus-menerus ini ada yang mengatakan haram, itu pendapatnya Ibnu Hazm, tapi Ibnu Taimiyah juga mazhab Hanafi dan juga Ibnu Qudamah mengatakan tidak sampai ke haram melainkan hukumnya adalah makruh. Kemudian kata beliau, hormatu qiyamil laili kullihi. Diharamkannya sholat malam secara seluruh malam. Artinya dia sholat malam secara penuh tidak tidur. Ya, ini adalah pendapat yang beliau pilih. Tapi kalau kita melihat pendapat yang lain, seperti pendapatnya Ibnu Taimiyah yang saya kutipkan, kata beliau, laisa bimustahab. Ya, sholat malam seluruh malam itu bukan satu hal yang dianjurkan. Bal huwa makruhun bisunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asabitati anhu. Tapi derajatnya adalah makruh karena sunnah Nabi tidak demikian. Ya. Jadi sesuatu yang menyelisih sunnah Nabi menurut Ibnu Taimiyah itu tidak otomatis jatuh ke dalam suatu hal yang haram. Bisa jadi jatuh kepada suatu hal yang levelnya makruh. Artinya masih di atas haram. Ya. Kemudian di antaranya juga kata Al-Hattab Ar-Ru'aini ini dari mazhab Maliki. Kata beliau, kalau seorang itu sholat malam secara seluruh malam itu menyebabkan dia kehilangan sholat jamaah, maka hal itu makruh. Tapi kalau dia sampai terlewat sholat subuh, ya, karena capek sholat malam, kemudian pada saat subuhnya justru ngantuk tiduran, subuhnya terlewat, maka itu haram, ya. Au tastaddu al-karoha atau kemakruhannya sangat parah, ya, tingkat kemakruhannya sangat parah. Jadi sekali lagi ini juga bukan satu hal yang disepakati oleh para ulama ya. Pendapat dari mayoritas justru tidak mengatakan sampai pada derajat haram. Sebagian ulama lain yang saya ingat ya, kalau tidak salah Imam An-Nawawi dan juga yang lainnya itu merinci dari segi aspek yang ditimbulkannya. Kalau sholat malam itu semalam suntuk itu menyebabkan seorang termudaratkan, dan hampir pasti dia akan termudaratkan kan begitu ya. Karena memang kondisi fisik manusia ini dirancang untuk tidur. Ketika dia itu memudaratkan dirinya, maka itu menjadi satu hal yang terlarang. Ya. Tapi kalau tidak termudaratkan contohnya gimana? Misalnya dia ganti dengan tidur di siang hari. Ya, maka itu tidak sampai pada derajat yang jelas tidak sampai pada derajat haram. Ya. Kalau nggak salah Imam An-Nawawi itu menegaskan bahwasanya meskipun demikian kalau seorang itu tidur di siang hari karena dia sholat semalam suntuk, itu pasti ada sebagian hak yang terlewatkan, ya. Bisa jadi kalau dia bekerja kerjanya menjadi tidak fokus dan seterusnya ya. Ini juga tentu menjadi satu pertimbangan. Kemudian kata beliau, poin fawaid selanjutnya adalah al-mubahat wal mandubat tanqalibu ilal hurmati idza kharajat an hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang mubah dan juga dianjurkan bisa menjadi haram ketika dia keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini mungkin contoh yang lebih jelas yang tadi saya sampaikan ya. Ada orang yang sholat sunnah fajar, sunnahnya adalah 2 rakaat ringan, kemudian justru malah dia memperbanyak sholat di situ. Maka ini justru malah keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dicegah oleh Said bin Musayyib. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya hukum mubah itu merupakan hukum yang apa ya, yang labil. Yang namanya mubah itu kadang-kadang dalam satu situasi dia bisa berubah menjadi dianjurkan, dalam satu situasi dia bisa menjadi terlarang. Ya, contohnya misalnya tidur. Tidur itu ya satu hal yang pada dasarnya mubah saja. Tapi ketika dia itu dimaksudkan untuk bisa sholat malam dengan baik, dia menjadi dianjurkan. Tidur hukum asalnya adalah mubah, tapi kalau orang kebanyakan tidur, itu jatuhnya bisa jadi ke makruh, bahkan bisa jadi jatuh ke haram kalau sampai tidurnya itu menyebabkan dia melewatkan hal-hal yang wajib, ya. Kemudian yang terakhir untuk halaman ini masih ada lagi di belakang, al-iqtida'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fit tawassuti wal i'tidali
hakikatut taqarrubi ilallah taala. Jadi meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bagaimana beliau moderat dalam beribadah itu termasuk hakikat beribadah kepada Allah taala. Ya, jadi hakikat beribadah kepada Allah taala yang sejati itu adalah bagaimana kita bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya sudah cukup melelahkan. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Jadi kalau kita mencukupi diri kita dengan apa yang tercantum dalam sunnah, ya, itu saja sudah sangat luar biasa gitu ya. Itu sudah membuat kita mungkin sudah sangat letih. Nah, anehnya sebagian orang itu terhadap hal yang sunnah itu justru kurang semangat, tapi yang tidak ada dalilnya justru dia semangat. Ini tentu tentu bermasalah dari segi mindset. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sudah jam 8.50 ya. Saya kira untuk materi ini masih ada lagi di belakangnya. Em, apa kita lanjut dulu sedikit ya, sehingga besok kita ganti ke hadis berikutnya. Baik, kata beliau, kita lanjutkan dulu sedikit ya. Eh, al-aslu fil ibadat atau tauqif ya. Hukum asal ibadah itu adalah tauqifiyah. Tauqif yang dimaksud dengan tauqifiyah itu adalah kita mengikuti dalil ya. Kita tidak melakukan inovasi dalam ibadah. Wala yajuzu al-ijtihadu fiha birra'yi wal istihsani. Tidak boleh kita kemudian bikin ibadah-ibadah sendiri dengan pikiran kita dan juga menganggap baik. Kata Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik ya eh, dalam inovasi ketika dia beribadah, maka sungguh dia telah membuat syariat baru. Ya, jadi hak mensyariatkan ibadah itu semata-mata hak Allah Ta'ala. Dan juga yang sebagaimana dijelaskan oleh Rasulnya. Tidak ada yang punya hak untuk membuat satu ritual ibadah tersendiri. Ya. Ini berlawanan tentunya buat teman-teman yang sudah hafal ya. Beda dengan kaidah dalam masalah muamalat, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal dalam muamalat itu adalah ibahah. Ini setidaknya menurut pendapat dari mayoritas ulama ya. Kalaupun ada yang menyelisih ini hanya segelintir saja. Hukum asal dalam muamalat itu adalah ibahah. Sehingga ya dalam masalah muamalat kita boleh berinovasi seluas-luasnya selama tidak menyelisihi dalil ya. Sedangkan kalau dalam masalah ibadah kita pakai fixed mindset. Kita nggak boleh berinovasi dalam ibadah. Jadi ya sholat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat. Nggak bisa kemudian kita menganggap kalau 2 rakaat itu baik maka ya kalau saya tambah jadi lebih baik dong. Kalau 2 rakaat saja baik, maka saya bikin jadi 8 rakaat misalnya. Ya enggak juga. Ini ibadah bukan soal inovasi, bukan soal banyak-banyakan. Tapi bagaimana kita mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan dalam syariat. Kemudian kata beliau, la bagi al-iqtiraru bi ba'dil a'mal allati dhahiruha al-khair lima yatarattab 'alaiha min mafasid limukhalafatiha al-hadiyah an-nabawiyyah as-sahih. eh, kita tidak selayaknya tertipu oleh sebagian amal yang tampaknya baik, padahal itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Saya sudah berikan contoh tadi, contohnya adalah sunnah dalam masalah sholat sunnah fajar itu adalah 2 rakaat ringan, maka ya sudah kita cukupkan diri dengan sunnah tersebut. Kemudian kata beliau, hadal hadithu aslun fi ibtalil bidai walau kana qasdu ahliha hasanan. Ya, hadis ini merupakan pokok yang membatalkan semua bid'ah meskipun maksud dari pelakunya itu baik. Warahimallahu Ibnu Umar warahimallahu Ibna Umar al-qail kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semoga Allah merahmati sahabat Ibnu Umar yang mana beliau berkata, setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggap itu baik. Wa qad fannatu syubahu muhassini al-bidai fi kitabi al-bid'atu wa atharu as-sayyi' fil ummah. Jadi beliau punya satu kitab yang namanya Al-Bid'ah dan efek buruknya terhadap umat ya.
Nah, terkait dengan masalah bid'ah hasanah ini, saya ingin memberikan satu catatan bahwasanya adanya bid'ah hasanah itu merupakan satu hal yang tidak terhindarkan. Ya, ini penting untuk dipahami. Meskipun kita punya kecenderungan pendapat yang ketat, ya. Di antara dalil pembandingnya adalah perkataan Umar bin Khattab, kata beliau, nikmatul bid'atu hadhihi. Dalam surat Tarawih, Umar bin Khattab itu berkata, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Ya. Sebagian ulama yang ketat dalam memahami bid'ah mengatakan bahwasanya yang beliau maksudkan ini adalah bid'ah dari segi bahasa, bukan secara istilah, bukan secara syariat. Bid'ah dari segi bahasa. Kenapa? Karena memang sebelumnya ya salat tarawih berjamaah itu sudah dilakukan oleh Nabi. Umar itu hanya sekedar menghidupkan kembali, ya. Dia tidak melakukan satu bid'ah. Jadi ini bid'ah dari segi bahasa saja, secara lughatan, bukan secara istilahan atau syar'an. Namun demikian ini menunjukkan adalah adanya bid'ah hasanah, meskipun secara bahasa gitu ya. Terlepas dari bid'ah hasanah ini hanya secara bahasa, tapi itu ada, meskipun secara bahasa. Jadi sekali lagi saya bilang adanya bid'ah hasanah itu suatu hal yang memang tidak terhindarkan. Ya. Tapi yang dimaksud di sini, seperti yang dimaksud dengan Ibnu Umar ya, itu adalah bid'ah secara istilah, secara syarak ya. Eh, ini kalau kita detailkan bisa jadi perselisihannya ini dari segi pelafalannya, bukan dari segi esensi perselisihan, ya, bukan dari segi esensi perselisihan. Jadi para ulama yang ketat dalam memahami bid'ah itu maksud apa namanya mengatakan bahwasanya semua bid'ah yang dimaksud dalam istilah syariat itu sesat. Toib, kalau begitu ada nggak bid'ah hasanah? Mereka akan mengatakan ada, cuma dari segi bahasa. Ya, intinya kan berarti kan tetap ada bid'ah hasanah, meskipun dari segi penggunaan bahasa. Seperti contohnya adalah yang digunakan oleh sahabat Umar bin Khattab tadi ya. eh Baik. Kemudian kata beliau bahwasanya yang perkara yang dilakukan oleh tiga orang tadi itu terbagi menjadi dua kata beliau. Yang pertama adalah menambah sesuatu yang masyru seperti seorang itu menambah dengan melakukan puasa secara terus-menerus setiap hari. Begitu juga sholat malam secara semalam suntuk itu menambahkan suatu hal yang masyru'. Yang masyru' adalah minimal seorang itu berpuasa seperti Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Ya. Dia menambah sesuatu yang masyru', akibatnya dia terjatuh pada sesuatu yang tidak masyru' dengan menambah sesuatu yang masyru'. Begitu pula sholat malam ya. Yang masyru' itu adalah seorang sholat malam dan juga tidur. Dia ingin menambah dengan sholat malam secara semalam suntuk. Dan ini menjadi mengeluarkan dari yang masyru' menjadi tidak masyru'. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah tarkul masyru'i tadayunan ya. Meninggalkan sesuatu yang masyru' dan menganggap itu sebagai bagian dari agama. Contohnya adalah meninggalkan nikah ya. Dan ini kata beliau termasuk ke dalam kategori bid'ah tarkiyah. Seorang yang meninggalkan sesuatu dengan niat beribadah kepada Allah ya. Jadi meninggalkan sesuatu dengan maksud tertentu itu dianggap sebagai perbuatan juga. Saya ulangi, meninggalkan sesuatu dengan maksud eh, meninggalkan sesuatu dengan maksud tertentu itu dianggap sebagai perbuatan. Karena orang akan melihat, lah meninggalkan sesuatu itu kan tidak melakukan perbuatan. Kenapa dia dianggap sebagai perbuatan? Dari segi dia tidak melakukan perbuatan benar. Tapi dari segi motifnya, ya dari segi motifnya ini sesuatu yang ada, motifnya itu ada. Makanya dia dianggap sebagai bukan sesuatu yang tidak ada, melainkan sesuatu yang ada. Ya. Dan sesuatu yang ada itu bisa dihukumi. Ya. Sesuatu yang ada itu bisa dihukumi. Ya. Kalau sesuatu yang tidak ada kan tidak bisa dihukumi. Bagaimana dihukumi? Wong sesuatu itu tidak ada. Ya. Tapi ini merupakan sesuatu yang ada. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Ini mungkin agak sedikit jelimet. Baik, saya kira demikian ya kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kalau ada kita tutup sementara. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.